alam dulu ya. Sumber manusia, modal, kewirausahaan ya. Jadi faktor produksi yang 4 ini itu sumbernya dari RTK, pemiliknya RTK ya, bukan dimiliki oleh RTP ya. Pemiliknya atau sumbernya dari RTK yang nanti akan digunakan oleh RTP ya. Makanya ada kondisi di sini yang disebut pasar input dan pasar output. Berarti ada kondisi ya yang berbeda, yang satu input, yang satu output. Apa yang dimaksud dengan pasar input? Pasar input itu adalah pasar ya, adanya transaksi jual beli modal ya, modal atau bahan baku atau sebagai alat untuk memproduk barang. Makanya di pasar input ya, di pasar input jalurnya begini. Jalurnya begini. Di pasar input jalurnya seperti ini. Jadi pemilik faktor produksi adalah RTK yang akan dikirim oleh RTP. Berarti RTP pemakai faktor produksi. Ya. Ingat seperti itu. Nah, berarti kalau ada jalur seperti ini, apa garis ini? Apa kejadiannya? Atau ada transaksi apa nih? Ada transaksi apa ini? Faktor produksi. Nah, ini garis faktor produksi. Jadi SDA itu yang punya konsumen RTK yang akan dipakai oleh RTP. Apa tuh SDA? Ya bisa lahan. Ya misalnya RTK punya gedung, nanti akan dipakai oleh produsen untuk kegiatan produsen. Ya, jadi si pemilik gedung itu adalah RTK. Tandanya beli juga berarti RTK yang menjual. Tapi di sini faktor produksi itu sumbernya dari RTK yang akan digunakan oleh RTP. Ya, faktor produksi di sini maksudnya adalah sumber daya alam. Ya, si RTK ini punya lahan, punya tanah, punya gedung yang disewa. Kemudian SDM, sumber RTK ini punya tenaga kerja. Ya, RTK itu kan masyarakat banyak tuh. Ada yang jadi tenaga kerja nih. Ya, kemudian ada modal, sumber daya modal ya. Berarti modal itu sumbernya dari RTK. Ya, maka terciptalah produsen. Kemudian kewirausahaan. Kewirausahaan. Atau keahlian ya. Yang punya keahlian ya RTK. Yang punya keahlian. Jadi bukan RTP. Jadi RTP memakai RTK itu adalah keahliannya. Sumber daya manusia, tapi dia keahliannya yang digunakan. Karena dia punya nilai lebih ya di bidang keahliannya. Misalnya dia ahli dalam bidang IT ya. Maka yang digunakan oleh RTP itu adalah kemampuan dia dalam mengelola IT. Gitu ya. Nah, itu sumbernya dari RTK. Jadi kewirausahaan. Jadi RTK tuh mampu untuk berdiri sendiri atau untuk menjual jasa-jasa yang lebih, yaitu keahliannya atau kewirausahaannya. Itu ya. Jadi jasanya itu milik RTK. Sama dengan manusia, tenaga kerjanya itu milik RTK kan, tapi tenaga kerja kan ada yang cuma bisa kerja doang. Ya, dia nggak punya ilmunya, ya dia cuma nanti kita masuk ke situ ya, cuma kerja doang, jadi dia diperintah aja. Nah, tapi kalau di sini dia punya keahlian, ya tenaga kerja yang punya keahlian dan punya pengetahuan lebih, gitu ya. Nah, itulah faktor produksi jalurnya ke sana. Paham? Benar. Nah,
dalam flowchart ini dia selalu timbal balik. RTK ngasih ke RTP, maka RTP harus balas. Nah, balasnya itu uang atau untuk membayar. Ya, uang untuk membayar. Jadi RTK ngasih faktor produksi nggak gratis. Ya, harus dibayar. Berarti ini jalur uang. Yang ini adalah garis uang. Untuk apa? Bayar. Apa yang dibayar? SDK berarti sewa. Bayar sewa. SDM upah. Modal gaji, bunga. Ya, bunga modal. Interest ya. Kemudian kewirausahaan laba atau profit. Nah, ini yang dibayar oleh RTP. Jadi jalur uang. Kalau misalnya di soal nanti disebutkan faktor produksi yang digunakan oleh RTP adalah sumber daya alam, maka ini jalur uang untuk bayar sewa. Ya. Kalau di soal menyatakan bahwa yang digunakan oleh RTP atau yang diberikan oleh RTK itu adalah sumber daya manusia, berarti yang dibayar oleh RTP adalah upah. Ya, upah. Nah, itu udah pasangannya nih. Jadi faktor produksi ini yang dibayar adalah sewa. Faktor produksi ini yang dibayar adalah upah. Manusia kan digaji ya. Di sini kita sebutnya upah. Modal yang dibayar bunganya. Ya. Tidak makin besar atau tidaknya tergantung berapa yang diberikan oleh si RTK-nya. Tapi yang jelas kalau yang diberikan oleh RTK atau yang dipakai oleh RTP adalah SDM, berarti RTP bayarnya upah. Masalah besar atau kecilnya tergantung dari transaksinya atau kondisinya. Jadi sini belum terlihat makin besar atau makin kecil yang digunakan. Ya, cuma kalau RTP memakai SDA, sumber daya alam, yaitu bangunan, gedung, lahan, tanah, maka yang dibayar adalah sewa. Ya, tolong diingat ya, nanti berikutnya kita akan menyebut biaya sewa. Ya. Kemudian kita akan menyebut upah dan seterusnya. Nah, itu temannya atau pasangannya adalah kalau SDA yang dibayar sewa, SDM yang dibayar upah, modal yang dibayar bunga, kewirausahaan yang dibayar adalah laba atau profit. Gitu ya. Nah, inilah jalurnya untuk di pasar input. Jadi yang di pasar input itu belum ada barang jadi. Yang dijual adalah bahan atau barang untuk mendukung proses produksi. Nah, ini dia faktor produksi untuk mendukung proses produksi. Jadi tenaga kerja ya sumbernya dari RTK. RTP itu nyomot atau nyari sumber daya manusia atau tenaga kerja itu dari RTK. Gitu ya. Itu kondisi yang pertama. Kadang-kadang pasar input ada di bawah. Nih di sini pasar inputnya di soal ya. Jika pasar inputnya ada di bawah, gambarannya sama itu. Ya, cuma dia posisinya ada di bawah. Pokoknya ada penjelasan input, berarti inilah alurnya. Oke, ada pertanyaan? Nah, ada yang tidur. Toko. Ya, tentu. Ya. Sekarang kita lihat di pasar output. Nah, pasar output ini adalah pasar yang menjual barang jadi. Barang jadi. Barang jadi itu dibuat oleh siapa? RTP ini membuat barang jadi. Dia kan dapat faktor produksi nih. Ada tenaga kerja di sini, ada modal, didapat nih semua. Maka dia proseslah barangnya. Ya, maka dia melakukan proses pembuatan barang. Nah, sumbernya dari RTP. Nah, di pasar output ini adalah jalur barang atau jasa juga bisa.
Ya, ini jalur barang. Berarti barang itu ya sumbernya dari RTP karena barang ini dihasilkan oleh RTP, disebar ke RTK. Ya, karena barang yang dibuat oleh RTP harus dipakai. Yang pakai adalah RTK, makanya jalur seperti ini. Ini jalur barang atau jasa. Ya, balasannya apa? Balasannya adalah uang. Berarti di sini ya, RTK langsung membayar. Uang untuk apa? Untuk bayar harga barang atau harga jasa. Ya, harga barang atau jasa. Berapa yang dilempar oleh RTP ke RTK? Barangnya 5 unit. Satuannya berapa? 20.000. Nah, berarti RTK akan bayar 100.000. Gitu ya. Mudah ya? Masih mudah ya? Nah, ini adalah untuk komponennya dia 2 komponen karena baru ada RTK dan RTP. Ya. Nah, kan masih ada 2 lagi ya. Siapa tadi? RTN. Nah, RTN itu ada di sini. RTN. Negara ya. Negara ini pembuat kebijakan, pengelola perekonomian. Ya, dia mengelola perekonomian. Nah, hubungannya adalah RTN ini berhubungan dengan RTK, berhubungan juga dengan RTP. Dalam hal apa? Pajak. Di sini adalah jalur pajak. Jadi RTK harus bayar pajak ke RTN. RTP juga harus bayar pajak. Kita belanja bayar pajak. Gimana? Semua perusahaan dia harus bayar pajak. Cuman beda persentasenya. Kalau negara persentasenya dengan yang swasta ada perbedaan. Nanti kita masuk ke materi pajak. Ya, jadi jalur pajak. Jadi RTK harus bayar pajak ya ke RTN. RTP juga harus bayar pajak. Nah, balasannya apa? Berarti RTN harus balas kan? Ini apa nih? Subsidi. Nah, pemerintah harus memberi subsidi. Ya. Itu premium. Atau fasilitas ya. Fasilitas. Nah, ada masjid digunakan untuk umum, ya. Si RTK menggunakan, RTP juga menggunakan. Ini jalurnya subsidi atau fasilitas. Coba bilang. Fasilitas. Nah, itu jalurnya timbal balik. Yang ke RTP bukannya premi ya? Premi tidak, bukannya premi pajak. Pajak premi itu asuransi, bayar asuransi premi. Jadi uang yang dibayarkan untuk pembayaran asuransi secara iuran, bisa bulanan, bisa tahunan, cicilannya jadi istilahnya. Misalnya ada premi. Ya, berarti kalau pemerintah melakukan asuransi jalan raya itu ya, bisa juga ya, dia mengikuti asuransi. Nah, ini yang banyak pendapatan negara dari pajak, ya, pajak yang dibayar oleh masyarakat. Mungkin premi terjadinya sedikit ya, karena tidak semua orang ikut premi, ikut asuransi, dan dia belum wajib. Mungkin di negara maju asuransi itu wajib, ada kebutuhan. Ya, di negara maju itu banyak suami istri, suaminya bunuh istrinya karena dia punya simpanan lain, supaya dia bisa nikah dapat duit, maka istrinya dibunuh. Jadi asuransinya nanti dapat ke suaminya.
di negara maju di barat tuh ya, itu udah terjadi banyak seperti itu. Dia sengaja istrinya bunuh suaminya supaya dia dapat asuransinya. Gitu. Nah itu asuransi sudah wajib ya di negara maju. Kalau kita masih belum memasyarakat asuransi, ada yang datang apa marketing asuransi, kita udah langsung nolak ya, karena asuransi bagi kita belum kebutuhan. Di luar negeri anak lahir itu langsung diasuransikan. Setiap kejadian asuransinya sudah menjadi kebutuhan. Oke, ini adalah RTK, RTP dan RTN. Berarti ini adalah 3 komponen ya. Jadi flowchart 3 komponen. Yang 2 tadi masih sederhana. Ini udah mulai ada RTN. Jadi tidak sederhana lagi. Ya, berikutnya adalah MLN ya. MLN ini ada di luar ya. Oh ya, sebelum MLN, RTN bisa juga dia sebagai konsumen, bisa juga dia sebagai produsen. Kalau dia sebagai produsen, ya, berarti dia menyediakan pasar input di sini, dia ngirim ke produsen. Kalau RTN, pemerintah sebagai konsumen, berarti dia membeli barang. Ya, di pasar input, barang yang dijual oleh RTP ini bisa aja dijual ke RTN. Ini jalur barang. Jadi RTP memiliki barang jadi, dijualnya ke RTN, berarti RTN sebagai konsumen. Nah, nanti RTN bayar kan? Nah, maka ini jalurnya uang. Ini posisi RTN sebagai konsumen. Sebagai produsen berarti dia penyedia faktor produksi. Sama ya. Jadi faktor produksi itu bisa dari RTK dan RTN. Ini sama ya, faktor produksi, dan ini dibayar. RTN nggak buat barang jadi. Gimana? Buat barang jadi. Dia bisa barang jadi, bisa juga dia penyedia. Ya, kalau dia barang jadi itu tetap tidak dijual atau ditangani oleh negaranya. Ya. Misalnya uang, ya, RTN kan menghasilkan uang apa nih yang kita pakai ya. Nah, itu barang jadi. Tapi yang nangani adalah bidang tertentu. Nah, di sini tentang barang yang dijual belikan, gitu ya. Tapi RTN barang jadinya mungkin jasa doang, ya, jasa untuk melayani masyarakat. Nah, sekarang ke MLN nih. MLN berarti dia masyarakat luar negeri, orang asing ya, orang asing. Nah, orang asing ini bisa berhubungan dengan RTK, ya. Dia berhubungan dengan RTK di sini. Ini apa ya? Dari siapa nih? Ekspor. Lalu? Dia memberikan kepada RTK. Impor, berarti jalurnya barang ya, barang dari luar negeri ini, berarti yang terjadinya karena impor ya, impor. Nah, nanti masyarakat RTK membayar ke MLN. Ini jalur-jalurnya di apa? Masukkan ke logika aja, kalau dihafal susah ya. Nah, ini bayar, berarti ini jalur uang. Nah, RLN juga bisa berhubungan dengan RTP. Berarti
berarti penyedia faktor produksinya bahan bakunya dari RTP, dari MLM. Ya, jadi dia bisa juga berhubungan ke sini. Ini sebagai MLM, ya, berhubungan ke RTP, ya, dia mengirim bahan baku atau faktor produksi, misalnya tenaga kerja asing, itu jasa ya, atau barang, ya, bahan baku yang akan diproduksi oleh produsen kita. Banyak ya bahan baku untuk kita memproduksi nih di Indonesia, memproduksi barang banyak bahan bakunya harus impor dari luar negeri. Bikin susu bayi tuh, ya, bahan bakunya ya dari luar negeri, ya, walaupun itu adalah susu buatan Indonesia, tapi bahan bakunya harus dari luar negeri. Ya, kemudian ada barang-barang lain. Nah, ini dia berarti mengirim bahan baku, ini bayar. Kalau RTP-nya ekspor gimana? Kalau RTP-nya ekspor, ya berarti dia ada di bawah sini juga, garisnya lain. Ada di bawah, karena ekspor itu berarti barang yang jadi, dia ada di pasar output. Ya, selama yang dikirim adalah bahan jadi, barang jadi, maka ada di area output, pasar output. Pasar output ini adalah pasar tempat menjual barang jadi. Ya, pasar input adalah pasar tempat menjual bahan baku, ya, atau bahan yang akan digunakan untuk proses produksi. Ya, kalau yang dijual adalah oleh RTP adalah bahan baku, ya, maka berarti ada di input. Ya, yang dibeli oleh RTP adalah bahan baku, berarti dia timbulnya di pasar input. Nah, ini nanti gambarnya macam-macam, ya. Pertama lagi dari posisi RTK, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sana, ya. Kemudian MLM, ya, kadang-kadang dibikinnya kotak kayak gini, kadang-kadang dia berupa lingkaran. Nggak masalah, yang penting kalian perhatikan panahnya dari mana ke mana, ya. Kemudian pasar output, input, kadang-kadang outputnya ada di atas, inputnya ada di bawah. Ingat ya, kalau output berarti jalurnya barang jadi. Kalau input berarti jalurnya bahan baku atau alat untuk memproses produksi. Ya, jadi dia barang modal di sini. Kalau di sini barang jadi. Nah, inilah gambaran sementara. Ada pertanyaan? Boleh bertanya.